Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai statistika, ya. Apa itu statistika dan bagaimana penjelasan tentang statistika? Mari kita simak penjelasan dari dasar-dasar statistika berikut ini. Ya, statistika adalah cabang ilmu matematika terapan yang mempelajari cara-cara mengumpulkan dan menyusun data, kemudian mengolah dan menganalisa data, serta menyajikan data dalam bentuk kurva atau diagram. Ya. Yang pertama kali adalah mengumpulkan dan menyusun data. Jadi itu adalah proses dari suatu metode penelitian sebenarnya, ya, bahwa diawali dari mengumpulkan data, meliputi pengumpulan data itu ada melalui kuesioner, kemudian bisa melalui observasi, melalui wawancara, ya, kemudian dokumentasi atau studi literasi. Setelah data dikumpulkan kemudian disusun. Data-data tersebut akan disusun, setelah disusun kemudian diolah. Mengolah dan menganalisa data, kita bisa menggunakan ilmu-ilmu dalam penghitungan statistika, yaitu meliputi pemusatan data, kemudian ukuran letak data, kemudian bisa penyebaran data seperti apa. Ada mean, modus, ya, ada median, itu adalah pemusatan data, kemudian kuartil, ya, desil, dan seterusnya itu adalah ukuran letak data. Ada penyebaran data seperti simpangan seperti apa, simpangan rata-rata, kemudian simpangan kuartil, kemudian ada lagi ukuran deviasi standarnya seperti apa, atau simpangan bakunya, varian atau ragamnya seperti apa. Itu nanti diolah, kemudian dianalisa. Setelah dianalisa dan diolah akan menghasilkan data, kemudian disajikan. Nah, data tersebut dalam bentuk kurva. Kurva di sini bisa bentuk kurva garis lurus atau kurva ogif, ya, ogif naik, ogif turun bisa, negatif atau positif, kemudian atau dalam bentuk diagram, diagram lingkaran, diagram batang, kemudian ada lagi diagram daun, ya, bisa juga, ya, diagram garis juga bisa, dan masih banyak lagi, atau bisa juga disampaikan dalam bentuk tabel. Yang paling sering kita lihat adalah tabel. Ini penyajian data itu supaya kita bisa melihat hasil daripada proses mengumpulkan dan mengolah data, dan lebih mudah dilihat, lebih terarah dan lebih fokus, gitu, ya. Kemudian dalam cabang yang lain terkait dari statistika itu adalah menarikan kesimpulan. Menarik kesimpulan, menafsirkan parameter dan menguji hipotesa atau dugaan yang didasarkan pada hasil pengolahan data, ya. Setelah disajikan tersebut, sebenarnya setelah diolah sebenarnya dianalisa dulu, ya, sebelum disajikan atau disimpulkan. Menarik kesimpulan itu daripada yang pengolahan data, ya. Ini termasuk daripada tingkat lanjut, statistika tingkat lanjut, atau dipelajari dalam bentuk statistika inferensial, ya. Kalau tadi kan statistika deskriptif itu yang awal, ya. Ini biasanya dipelajari di perkuliahan, ya. Kalau di SMA gitu belum diajarin, mungkin hanya perkenalan saja, apa itu metode atau uji hipotesa seperti apa, hanya di perkenalan saja. Kalau di perkuliahan atau tingkat lanjut itu sudah diajarkan sampai ke metode, teori, dan rumus-rumusnya, atau menggunakan aplikasi atau software-software yang mendukung untuk mengolah data, untuk melakukan uji hipotesa. Dan ini digunakan untuk keperluan nanti saat melakukan metode ilmiah, biasanya saat skripsi, ya, skripsi S1, skripsi pengolahan data, atau S2 tesis dan seterusnya, itu kan. Nah, itu adalah pengertian dari data statistika. Kemudian di dalam statistika itu ada data objek, atau objek yang biasanya kan data bentuknya, ya. Nah, itu diperoleh daripada populasi. Populasi adalah objek, seluruh objek yang akan diteliti, ya kan. Data itu dari populasi, ya kan. Populasi yang sudah ditentukan.
Biasanya kalau penelitian populasinya itu biasanya besar ya. Karena populasinya besar itu nggak bisa diambil secara keseluruhan, maka diambillah sampel. Bagian dari populasi ini yang dinamakan sampel atau ruang contoh ya, yang mewakili dari populasi. Nah, sampel atau contoh itu juga ada syaratnya ya. Jadi pertama syaratnya itu dia pengambilannya tuh harus acak nih. Misalkan akan diteliti suatu penelitian siswa-siswa di suatu sekolah tertentu yang jumlahnya ada 2000 siswa. Akan diteliti tentang tingkat kedisiplinannya. Maka tidak mungkin 2000 siswa itu akan jadikan sebuah objek penelitian semuanya, tidak mungkin. Maka dia diambillah sebuah sampel atau contoh. Dan pengambilannya itu harus acak. Jadi 2000 siswa itu diambil acak. Itu kan. Menurut kriteria-kriteria yang akan diteliti. Kemudian objek penelitiannya banyak. Ya, tadi tadi ada 2000 siswa, maka diambillah beberapa saja. Ada penghitungannya. Kalau 2000 siswa harus sekian, kalau 10.000 siswa harus sekian. Itu ada penghitungannya ya, gitu. Karena populasinya banyak. Kemudian objek populasinya juga beraneka ragam. Jadi meliputi berbagai ragam latar belakang, background, misalkan siswa-siswa kan. Bisa dari segi ekonomi, bisa dari segi sosial budaya gitu kan. Kemudian dari suku, agama dan seterusnya. Itu beraneka ragam populasinya. Nah, itu didasarkan sesuai dengan kepentingan penelitian seperti apa itu kan, populasi. Nah, dari pengambilan sampel ini akan mendapatkan data ya. Data tersebut yang nanti akan dikumpulkan, diolah dan dianalisa serta disajikan. Ya, seperti itu ya. Ya oke, kira-kira itu adalah pengantar ya dari statistika yang sangat pendek atau dasar sekali lah ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.